Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih, materi, doa, dan zikir setelah sholat fardu. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian dan manfaat zikir. Pengertian zikir. Dari segi bahasa, zikir adalah mengingat. Secara istilah, zikir adalah membatasi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Zikir berasal dari kata zakara yang berarti menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Berzikir berarti menyebut dan mengagungkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Manfaat zikir. Berikut manfaat zikir. Senantiasa ingat kepada Allah di semua tempat. Hati merasa tenang. Dihindarkan dari rasa gelisah. Dihindarkan dari godaan setan. Selalu berpikir baik dan diliputi kebaikan. Berikut ini keutamaan zikir. Mengusir, mengalahkan dan menghancurkan setan, menghilangkan rasa susah dan kegelisahan hati, membuat hati menjadi senang, gembira, dan tenang, dapat menghapus dan menghilangkan dosa, menyelamatkan seseorang dari siksa di hari kiamat, sebagai bekal di akhirat. Selanjutnya, adab dan cara berzikir. Adab berzikir. Berzikir berarti memuji nama Allah. Dalam memuji nama Allah, kita harus memperhatikan adab berzikir. Berikut ini adab berzikir. Berzikir dalam keadaan suci dan bersih. Berzikir di tempat yang bersih dan kondusif. Seseorang yang berzikir hendaknya memiliki sifat mahmudah, menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang, menyertakan hatinya dalam memahami makna bacaan zikir. Tidak tergesa-gesa, cukup memperdengarkan untuk diri sendiri, kecuali berjamaah. Cara berzikir. Ada dua cara dalam melakukan zikir. Berikut penjelasannya. Yang pertama, zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan adalah mengingat Allah dengan cara membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik. Berikut kalimat thayyibah yang disunahkan untuk berzikir. Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan sebagainya. Kalimat istighfar, Astaghfirullahalazim. Kalimat tasbih, Subhanallah. Kalimat tahmid, Alhamdulillah. Kalimat takbir, Allahu Akbar. Kalimat tahlil, La ilaha illallah. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati yaitu mengingat Allah dengan memikirkan keagungan Allah. Allah menciptakan alam serta isinya. Semua yang diciptakan Allah ada manfaatnya. Tata cara zikir setelah sholat fardu. Zikir setelah sholat fardu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Zikir setelah sholat fardu dapat dilakukan secara sendiri dan juga berjamaah. Saat melakukan zikir secara sendiri, sebaiknya dilakukan dengan suara lirih. Saat zikir dilakukan secara berjamaah, maka imam akan memimpin dengan mengeraskan suaranya. Kemudian jamaah akan menirukan bacaan zikir mengikuti imam. Berikut tata cara berzikir setelah sholat fardu. Yang pertama, membaca istighfar. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon ampun kepada Allah. Kita dapat memohon ampun dengan baca istighfar setelah sholat. Kita dapat membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Membaca tasbih. Setelah membaca kalimat istighfar, bacalah tasbih sebanyak 33 kali. Tasbih artinya mensucikan Allah, karena Allah Maha Suci. Bacaan tasbih yaitu Subhanallah. Membaca tahmid. Selesai membaca kalimat tasbih, bacalah tahmid sebanyak 33 kali. Tahmid artinya memuji Allah, karena Allah Maha terpuji. Dengan membaca tahmid, kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bacaan tahmid yaitu Alhamdulillah. Membaca takbir. Setelah membaca kalimat tahmid, bacalah takbir sebanyak 33 kali. Takbir artinya Allah Maha Besar. Allah mampu melakukan semua yang dikehendakinya. Bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Setelah itu dilengkapi dengan bacaan di bawah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pengertian dan manfaat berdoa. Pengertian doa. Doa artinya memohon atau meminta. Kata doa memiliki berbagai arti lain di dalam Al-Quran dan hadis. Lafal doa dalam Al-Quran bisa bermakna sebagai ibadah, perkataan atau keluhan, panggilan atau seruan, meminta pertolongan dan permohonan. Kita dapat berdoa kapanpun dan dimanapun. Kita dapat berdoa untuk meminta keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Berikut manfaat berdoa. Menghindarkan diri dari kejelekan, menghindarkan diri dari murka Allah, memperoleh rahmat dari sisi Allah, dikabulkannya keinginan, mendekatkan diri pada Allah, mempermudah segala urusan. Selanjutnya, adab ketika berdoa dilakukan pada waktu yang mulia seperti saat hari Jumat, hari Arafah, bulan Ramadan, sepertiga malam, dan lain-lain. Dilakukan dalam keadaan khidmat seperti saat sujud, sebelum dan sesudah sholat fardu, menghadap kiblat, dimulai dengan basmalah dan memuji Allah, membaca syahadat dan memohon ampun kepada Allah, berdoa dengan merendahkan diri dan penuh pengharapan, berdoa dengan sabar, tidak bosan dan tidak putus asa. Hendaklah berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian mendoakan orang lain. Berdoa dengan menyertakan Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah, suci dari hadas. Nah anak-anak, itu tadi fikih, materi doa dan zikir setelah sholat fardu. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.